Selamat pagi siswa Ibu, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran TIK. Adapun materi TIK kita hari ini adalah mengenal fungsi statistik pada Microsoft Office Excel. Melalui pertemuan kita hari ini, Ibu harapkan siswa Ibu dapat memahami apa yang dimaksud dengan fungsi statistik pada Microsoft Office Excel dan dapat memahami penggunaan fungsi statistik pada Microsoft Office Excel. Baiklah siswa Ibu, langsung saja kita masuk kepada materi kita. Sebelum kita masuk kepada fungsi statistik, terlebih dahulu Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan range. Range atau dalam istilah Indonesia diartikan sebagai rentang. Rentang atau range adalah gabungan dari beberapa sel pada Microsoft Excel, baik satu baris, satu kolom, maupun beberapa baris dan kolom. Kita contohkan satu range dalam satu baris misalnya adalah A4 sampai H8. A4 sampai H8. Ini dikatakan adalah range. Range dalam satu baris, yaitu pada baris keempat. Dimulai dari A4 sampai H4. Contoh kedua adalah range dalam satu kolom. Kita contohkan misalnya adalah range dari kolom A dimulai dari A2 sampai H8. A2 sampai A8. A2 sampai A8. Inilah yang disebut range dalam satu kolom, yaitu kolom A. Dimulai dari A2 sampai A8. Dalam kolom A dimulai dari baris kedua sampai baris ke-8. Yang ketiga, range dalam beberapa kolom dan baris. Kita misalkan dia dimulai dari A5 sampai H8. Ini dikatakan adalah contoh range gabungan dari beberapa baris dan kolom, yaitu ada barisnya mulai dari baris 4 sampai baris 8, ada kolom A sampai kolom H. Ya, itulah siswa Ibu pengertian mengenai range. Sekarang kita masuk kepada fungsi statistik. Di dalam fungsi statistik, ada 5 fungsi statistik yang akan kita bahas. Mulai yang pertama ada fungsi sum, average, max, min, dan count. Mari kita bahas satu-satu. Fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan nilai data di dalam suatu range tertentu. Rumus penggunaannya adalah sama dengan sum buka kurung, masukkan range data yang mana datanya akan kita hitung jumlahnya, lalu tutup kurung. Kita contohkan satu untuk Siti. Maka kita diminta untuk menghitung jumlah nilai Siti. Maka cara mengerjakannya adalah ketika sama dengan, karena kita akan mencari jumlah nilai Siti, maka gunakan fungsi sum. Maka sama dengan sum buka kurung. Perhatikan siswa Ibu, pada rumus dikatakan range data. Maka range data nilai Siti adalah dimulai dari C4 sampai H8. Untuk mengetikkan range datanya ini, kamu boleh mengetikkan langsung atau kamu memblok saja. Caranya memblok seperti ini. Kamu blok. Ya, maka tutup kurung. Oke. Maka untuk range data Siti adalah dimulai dari C4 sampai H8. Maka ini adalah range data untuk Siti. Karena rumusnya sudah benar, langsung kita enter. Maka keluarlah hasilnya. Ini adalah rumus untuk mencari jumlah nilai Siti, yaitu sama dengan sum buka kurung C4 sampai H4. Inilah hasilnya. Untuk yang lain, Budi, Ali, Nisa, Winda, jumlahnya tidak perlu kamu ketikkan rumusnya. Kamu cukup menggunakan fungsi copy. Itulah kelebihan dari Microsoft Office Excel. Untuk fungsi kita bisa mengcopy. Caranya gunakan tanda kursor copy. Klik tahan, tarik. Maka jumlah nilai untuk masing-masing siswa sudah kita selesaikan.
Fungsi statistik berikutnya adalah average. Fungsi average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai data di dalam suatu range. Rumus penulisannya adalah sama dengan average buka kurung range data. Kita contohkan pada tabel kita ini adalah nilai rata-rata untuk city. Maka untuk membuat rumusnya adalah sama dengan, karena kita mencari nilai rata-rata, kita ketikkan fungsi average. Kita ketikkan fungsi average. Lalu kita lihat, range data untuk city itu adalah dari C4 sampai H4. Maka kita blok saja. Tutup kurung, enter. Keluar hasil nilai rata-rata city. Maka ini kita copy. Perhatikan siswa ibu, maka untuk rumus dari city adalah C4 sampai H4 karena ini adalah range data untuk city. Perhatikan untuk Budi sudah berbeda, dia adalah dari C5 sampai H5. Begitu juga dengan si Ali, range-nya adalah dari C6 sampai H6. Untuk Nisa juga demikian, range-nya juga berbeda, dimulai dari C7 sampai H7 karena ini adalah range data untuk si Nisa. Lalu bagaimana dengan Winda? Winda juga demikian, range datanya berdasarkan range-nya adalah C8 sampai H8. Masuk kepada fungsi statistik yang ketiga, ada namanya fungsi max atau maksimum. Fungsi ini digunakan untuk menentukan nilai data yang tertinggi atau terbesar dibandingkan nilai data yang lain di dalam suatu range. Rumusnya sama dengan max buka kurung range data tutup kurung. Kita contohkan pada tabel yang ada untuk si city. Kita ketikkan sama dengan, lalu kita masukkan fungsi max. Fungsi max boleh diketik langsung atau muncul seperti ini, kamu tinggal klik saja fungsi max-nya. Oke, maka masukkan range data. Range data untuk city adalah C4 sampai H4. Perhatikan siswa ibu ya, range untuk data city adalah C4 sampai H4. Karena pada range inilah nilai untuk si city disajikan. Tutup kurung, enter. Maka muncul hasilnya nilai tertinggi untuk si city adalah 90. Apakah benar? Ya, ternyata 90 adalah nilai tertinggi untuk city. Kita copy saja hasilnya supaya langsung muncul ke bawah. Oke, sekarang kita masuk kepada fungsi statistik yang keempat, yaitu min atau minimum. Digunakan untuk menentukan nilai data yang terendah atau terkecil dibandingkan nilai data yang lain di dalam suatu range. Penulisan rumusnya sama dengan min buka kurung range data. Kita contohkan pada tabel. Misalnya, kita akan mencari nilai terendahnya city. Maka sama dengan, karena mencari nilai terendah, kita masukkan tadi fungsi min. Buka kurung, masukkan range data untuk city. Range data untuk city adalah C4 sampai H4. Tutup kurung, enter. Maka hasilnya muncul. Langsung saja kita copy. Oke siswa ibu, ini adalah fungsi statistik untuk tabel yang ini. Lalu bagaimana dengan tabel yang di bawah? Oke, kita lanjutkan saja. Perhatikan fungsi statistik yang kelima adalah count. Untuk menghitung jumlah banyaknya data, baik itu numerik, angka yang ada di dalam sebuah range. Rumusnya sama dengan count buka kurung range data. Kita contohkan pada tabel di bawahnya. Kita akan mencari banyaknya data untuk mata pelajaran agama. Maka rumusnya adalah sama dengan masukkan fungsi untuk menghitung jumlah banyaknya data, yaitu count buka kurung. Lalu masukkan range data. Range data kita pada soal ini adalah agama. Maka range data untuk agama adalah mulai dari C4 sampai C8. Karena ini adalah kolom nilai untuk agama.
agama. Oke, karena sudah, kita tutup kurung, enter. Maka 5. Apakah benar banyaknya data untuk agama dan 5? Ya, benar. Langsung kita copy saja ke sampingnya supaya untuk mapel yang lain juga muncul. Klik kanan copy. Oke, ternyata benar adalah 5. Oke, lalu bagaimana untuk yang lain? Sama, kita masukkan juga rumus yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Jumlah nilai kita ketikkan sama dengan, untuk mencari jumlah nilai, perhatikan kita menggunakan fungsi sum. Maka sama dengan sum buka kurung. Nah, karena di sini kita akan mencari jumlah nilai pada mapel agama, maka kita blok nilai yang tertera untuk mapel agama, yaitu mulai dari nilai Siti sampai Windah. Kita blok saja seperti ini, tutup kurung, enter. Maka untuk mata pelajaran agama jumlah nilainya adalah 419. Untuk mapel yang lain kamu boleh copy seperti ini. Itu adalah kelebihan dari Excel, kita bisa mengcopy fungsi. Nah, untuk nilai rata-ratanya bagaimana? Sama, kita masukkan juga rumusnya. Sama dengan, karena dicari nilai rata-rata, maka kita gunakan fungsi average. Sama dengan average. Buka kurung. Masukkan range data untuk data yang akan kita cari nilai rata-ratanya. Karena di sini kita akan mencari nilai rata-rata agama, maka kita blok nilai mata pelajaran agamanya. Mulai dari C4 sampai C8, tutup kurung, enter. Oke, untuk mapel yang lain kita copy saja. Oke, perhatikan siswa ibu ya. Untuk mapel agama, range datanya adalah C4 sampai C8. Lalu bagaimana dengan VKN? Range datanya yang mana? Range datanya adalah D4 sampai D8. Untuk mata pelajaran IPA, range datanya adalah E4 sampai E8. Untuk IPS, range datanya adalah F4 sampai F8. Bahasa Inggris, range datanya adalah G4 sampai G8. Bahasa Indonesia, range datanya adalah H4 sampai H8. Jadi walaupun kita copy siswa ibu rumusnya, range datanya berubah sesuai dengan data yang akan kita hitung. Lalu bagaimana dengan nilai tertinggi? Sama, kita masukkan rumusnya. Sama dengan, ingat ya ibu, setiap penulisan rumus wajib diawali dengan tanda sama dengan. Nilai tertinggi. Untuk mencari nilai tertinggi, kita gunakan fungsi max. Maka kita ketikkan max, buka kurung. Karena kita akan mencari nilai tertinggi untuk mata pelajaran agama, maka masukkan range data untuk mata pelajaran agama, yaitu dari C4 sampai C8. Tutup kurung, enter. Maka muncul hasilnya adalah 90. Apakah benar 90 nilai tertinggi itu agama? Benar. Untuk mapel lain, kita tinggal copy saja seperti ini. Oke, ternyata untuk semua mapel, 90 adalah yang tertinggi. Lalu bagaimana dengan nilai terendahnya? Sama, kita masukkan rumusnya. Sama dengan min, kita gunakan karena kita akan mencari nilai terendah. Lalu kita masukkan range data untuk yang kita cari. Karena kita mencari agama, kita blok range data untuk agama. Lalu kita tutup kurung, enter. Hasilnya ini. Kita copy untuk mapel yang lain. Oke, siswa ibu, ternyata kita sudah selesai mengerjakan tabelnya. Pada tabel sudah terisi semua jumlah nilai, nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah. Yang perlu kamu ibu ingatkan dalam pembelajaran statistik kita kali ini, yang pertama, kamu harus paham apa yang disebut dengan range. Yang kedua, kamu juga harus tahu dan paham fungsi-fungsi dari fungsi statistik. Mulai dari sum digunakan untuk menghitung jumlah, average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata, max digunakan untuk menghitung nilai tertinggi, min digunakan untuk menghitung nilai terendah, dan count untuk menghitung banyaknya data. Dan kamu juga harus hafal rumusnya untuk setiap penulisan fungsi statistik.
Dan jika kamu sudah mengerti, maka kamu akan lebih mudah lagi untuk masuk ke penggunaan rumus berikutnya. Bagi siswa Ibu, jangan lupa untuk pelajari kembali materi ini jika kamu belum paham. Oke, untuk pembelajaran hari ini demikianlah pembelajaran kita hari ini, Ibu. Untuk kuisnya, kamu bisa ikuti kuisnya melalui deskripsi materi. Jangan bosan-bosan belajar di rumah, tetap semangat, dan selamat pagi.